Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Hari ini Ibu akan melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu tentang kaum Ad. Ketika kaum Ad sedang ingkar terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk mengingatkan mereka agar kembali pada jalan yang benar, yaitu menjunjung tinggi akhlak terpuji, berpikir yang benar, dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam menyuruh kaum Ad itu untuk kembali ke jalan yang benar, untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaumku, kalian kembalilah ke jalan yang benar. Beribadahlah dan bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian menyembah patung-patung berhala itu. Seruan Nabi Hud alaihissalam mereka anggap angin lalu. Bahkan Nabi Hud alaihissalam dianggap sebagai orang gila dan pendusta. Nabi Hud alaihissalam menghadapi tuduhan mereka yang keji. Tuduhan-tuduhan itu dihadapinya dengan penuh kesabaran. Bahkan kaum Ad mencoba untuk memberinya uang sebagai sogokan, supaya Nabi Hud alaihissalam tidak menyuruhnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian kira saya melakukan ini semua demi uang, meminta upah dari kalian? Saya tidak seperti itu. Saya hanya ingin mengajak kalian untuk kembali ke jalan yang benar, kata Nabi Hud alaihissalam, tegas menghadapi kaumnya. Kaum Ad saling berpandangan, tidak mengerti dengan jalan pikiran Nabi Hud alaihissalam. Sebab biasanya kalau ada masalah di antara mereka, ketika dihadapkan dengan uang, masalah itu langsung beres. Karena kaum Ad telah terbiasa melakukan praktik suap di antara mereka. Tapi tidak dengan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam tidak mau dibayar dengan uang, karena keinginannya hanyalah kaum Ad semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung-patung berhala yang telah mereka sembah. Kaum Ad merendahkan Nabi Hud alaihissalam. Mereka bergegas ke kuil-kuil mereka untuk tetap menyembah berhala-berhala mereka. Sementara itu, Nabi Hud alaihissalam terus berdakwah, mengajak kaum Ad agar kembali ke jalan yang benar. Hai Hud, teriak keras dari seorang lelaki di antara kaum Ad. Hentikan kekonyolanmu itu. Sudahlah, mau kamu sampai mati mengajak kami menyembah Tuhanmu itu, kami tidak akan mau. Jika kamu memang benar-benar utusan Tuhanmu, Tuhan yang kamu sebut sebagai Allah, coba datangkan azab bagi kami ini yang tidak mau menyembahnya. Ayo datangkan, jangan diam saja kau Hud, teriak laki-laki itu. Ya Allah, ampuni mereka, ucap Nabi Hud alaihissalam sedih melihat kenekatan dan kebodohan kaum Ad yang minta azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka, tidak selayaknya kalian mengatakan hal itu. Mereka malah menentang Nabi Hud alaihissalam. Sudahlah, pokoknya kami hanya akan menyembah berhala-berhala kami. Lagi pula kami sangat yakin, kami ini tidak akan pernah diazab. Itu hanyalah kebohonganmu saja Hud. Tak perlu kamu menakuti-takuti kami. Memangnya kami ini anak kecil? Nabi Hud alaihissalam sedih, kemudian mengarahkan kaumnya agar benar-benar bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka malah benar-benar menantang Nabi Hud dan meminta agar azab itu segera dipercepat. Nabi Hud alaihissalam merasa ini merupakan upaya terakhir yang bisa dilakukannya. Dan beliau menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Hud alaihissalam berkata, jika kalian benar-benar menunggu azab itu,
Tunggulah, dan aku termasuk yang akan menunggu ajab itu bersama kalian. Anak-anak soleh dan soleha, kira-kira ajab seperti apakah yang akan menimpa kaum Ad? Dengarkan kisahnya besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.